Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kembali lagi kita bertemu pada bab 2. Bab 2 pada hari ini adalah membahas mengenai persamaan akuntansi. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Dilihat dari topik bahasan pada hari ini mengenai persamaan akuntansi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa atau secara scanning secara cepat bahwa akuntansi ini merupakan sebuah persamaan. Nah, persamaan akuntansinya seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya, di mana persamaan akuntansi itu merupakan penjumlahan dari liabilities ini ditambah dengan ekuitas atau modal. Liabilities adalah kewajiban. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah aset atau kekayaan. Jadi kalau misalkan saya beri contoh, misalkan kita ingin membuat sebuah usaha tempat makan, kita membutuhkan modal, misalkan kita punya modalnya sebesar 10 juta. Nah, ternyata setelah dihitung bahwa untuk membuat suatu usaha tempat makan itu membutuhkan modal sebesar 15 juta misalnya. Nah, dengan modal atau ekuitas yang kita miliki 10 juta, maka kita memerlukan tambahan dana sebesar 5 juta. Nah, dari mana kita akan mendapatkan tambahan dana 5 juta? Kita bisa memperolehnya dengan cara meminjam atau berhutang. Berhutang bisa ke bank, bisa kemana gitu ya. Mungkin contoh yang paling mudah adalah pergi ke bank untuk memperoleh dana pinjaman. Nah, kenapa disebut liabilities? Karena kewajiban kita atau kita punya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Nah, kewajiban atau liabilities ini bisa dalam bentuk hutang jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, setelah kita gabungkan yang tadi kita miliki modal 10 juta ditambah dengan kita memperoleh dana pinjaman sebesar 5 juta dari bank misalnya, sehingga terkumpullah dana sebesar 15 juta untuk membuat usaha tempat makan. Nah, inilah merupakan kekayaan kita atau aset kita. Nah, karena kita jumlahkan. Nah, aset kekayaan ini bisa kita alokasikan untuk membeli aset tetap, misalkan membeli peralatan makan, peralatan meja, kursi, kompor misalnya dan lain sebagainya, dan tetap menyisakan untuk uang cashnya atau kas untuk pengembalian dana kalau misalnya ada yang membeli dan sebagainya, untuk keperluan operasional juga. Nah, inilah yang akhirnya jumlahnya pun harus sama antara aset dengan yang tadi modal yang kita miliki ditambah dengan pinjaman dana atau hutang kita kepada pihak lain, itu harus sama jumlahnya dengan asetnya, maka disebut persamaan. Nah, kalau kita misalkan ingin mengetahui berapa liabilities kita, ya tinggal mudah, tinggal aset kurangi dengan ekuitas. Atau kita mau tahu berapa sih ekuitas kita, ya berarti asetnya dikurangi dengan liabilitiesnya. Nah, jadi sebagai pakemnya yaitu persamaan ini. Nah, maka dari itu yang namanya akuntansi pasti harus balance, harus seimbang atau harus sama, karena mengacu atau punya pedoman bahwa ini adalah sebuah persamaan, maka jumlahnya harus sama, harus balance. Nah, berikutnya yang akan kita bahas, jadi goals dari mata kuliah ini adalah kita mampu membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan. Mungkin itu ada di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, laporan keuangan ini namanya juga laporan.
Jadi menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh orang pihak-pihak yang berkepentingan. Kemarin minggu atau pertemuan sebelumnya sudah dibahas atau pada modul sebelumnya sudah dibahas, dan laporan keuangan ini biasanya dibuat atau disusun dan dilaporkan secara periodik atau secara berkala. Bisa itu tahunan, bisa itu bulanan, bahkan bisa harian, gitu ya. Nah, sekarang kita kupas lagi. Bentuk laporan keuangan itu dalam sebuah perusahaan itu ada berapa? Nah, sebenarnya ada beberapa ya, kalau di background itu lebih panjang gitu ya. Ada penyebaran, ada perluasan. Nah, tapi pada umumnya kita akan mengenal yang namanya, pasti itu mengenal neraca, pasti mengenal laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Ini sih sebenarnya yang biasanya atau umumnya basically itu kita harus tahu. Jadi output dari laporan keuangan dari hasil pencatatan akuntansi itu apa? Output laporan keuangan neraca, kita bisa lihat di neraca, di laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Apa itu sebenarnya neraca? Nah, neraca itu kan seperti timbangan ya. Jadi timbangan ini menggambarkan ya, atau kalau dalam perusahaan itu menggambarkan posisi yang tadi aset, posisi liabilitas atau hutang, posisi modalnya ada berapa. Nah, ya, maka dikatakan itu menggambarkan posisi keuangan, gitu ya. Posisi asetnya berapa, posisi liabilitiesnya berapa, posisi modalnya berapa. Nah, dengan demikian kita mengetahui sebenarnya modalnya perusahaan ini berapa, hutangnya berapa. Jangan-jangan lebih banyak hutangnya daripada modalnya, kan bisa begitu, gitu ya. Asetnya, oh jangan-jangan asetnya lebih banyak di aset tetapnya, jadi mengendap di aset yang susah untuk dicairkan, atau justru kelebihan atau over likuiditas, terlalu banyak kas, yang uang kas atau uang cash, uang tunai yang mengendap, gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak uang cash juga nggak bagus, karena kita akan kehilangan opportunity untuk mendapatkan laba karena tidak diputar uang cashnya. Nah, ini sebenarnya dari neraca saja kita dapat menginterpretasikan banyak hal. Kondisi sebenarnya perusahaan ini sehat atau tidak sehat, gitu ya. Baik atau tidak baik, gitu ya. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Nah, dari laporannya saja sudah dapat kita kita interpretasi gitu ya, kita artikan bahwa pasti ini menggambarkan laba dan ruginya sebuah perusahaan, gitu. Nah, tapi saya mau tidak hanya harapan saya mahasiswa tidak hanya tahu bahwa ini laba, ini rugi, tidak. Jadi laba atau rugi itu kan sebenarnya kalau misalnya kita baca atau kita dengar ceramah-ceramah gitu ya, ini saya sedikit menyimpang, bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasilnya nanti Allah yang menentukan, misalnya gitu ya. Jadi kita berusaha, dan usaha-usaha yang usaha itu dalam arti apa? Melakukan jual beli, melakukan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang memberikan yang terbaik, efektif, efisien, begitu ya. Hasil-hasil dari usaha kita akhirnya menimbulkan hasil. Nah, hasilnya ini bisa laba, bisa rugi, ya kan? Nah, kalau laba pasti posisinya lebih banyak pendapatan daripada beban yang kita keluarkan. Tapi kalau rugi pasti sebaliknya, lebih banyak bebannya daripada pendapatannya. Nah, kalau ini namanya usaha pasti dalam pasti ada pada periode waktu tertentu. Kita berusaha, misalnya kalau misalnya kita lagi kuliah sekarang, kita usaha nih ambil semester ini untuk mendapatkan hasil yang baik misalnya. Nah, usahanya dari kapan? Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Itu usaha-usaha kita lakukan dan hasilnya bagaimana? Menunjukkan seperti apa? Laba atau rugi, gitu ya. Nah, berikutnya adalah perubahan ekuitas. Nah, untuk perubahan ekuitas di sini, ekuitas kan modal.
Nah, kalau misalnya tadi dari hasil usaha-usaha yang ada di laporan laba rugi ternyata diketahui bahwa usaha hasilnya adalah laba, maka kalau laba itu pasti akan menambah ke modal. Modal kita akan menjadi bertambah. Makanya dalam uh, posisi modal itu kita mengenal ada laba ditahan, laba yang kita tahan di situ untuk tidak dibagikan kepada para pemegang saham misalnya. Jadi labanya bertambah kan. Nah, maka dari itu kalau kalau kita mengetahui sebuah perusahaan itu rugi, eh, maka bagaimana menggerus modalnya? Kalau modalnya makin lama digerus, rugi, ya rugi terus ya tuh modalnya berkurang kan. Kalau berkurang modalnya berkurang bagaimana? Ya bisa bangkrut, bisa kolaps, bisa bangkrut gitu. Maka dari itu kalau misalnya suatu perusahaan mengalami kerugian yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan perusahaan itu bisa kolaps atau bisa bangkrut pada akhirnya ya. Nah, di poin 4 kita menemukan yang namanya arus kas. Nah, arus kas ini sebenarnya memang yang tadi yang basic ya, basic 3 neraca, laba rugi, perubahan ekuitas. Tapi sebagai tambahan, biasanya perusahaan itu menambahkan namanya laporan arus kas. Kenapa kas itu perlu untuk dibuatkan laporannya supaya kita mengetahui arus masuk dan arus keluarnya sebuah uang yang keluar dari perusahaan itu tahu. Jangan-jangan banyak pengeluaran daripada pendapatan yang masuk, uang kas yang masuk begitu. Karena dengan demikian kita bisa tahu bahwa sebenarnya efisien kan perusahaan kita menjalankan usahanya gitu. Dengan mengetahui arus kas ini yang masuk maupun yang keluar, kita dapat melakukan tindakan preventif dalam mengawasi ya, dalam sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas operasional gitu. Berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya pada laporan keuangan yang ada di atas, laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas ini ada catatannya. Gitu, catatannya itu ya tadi menghasil itu tadi pada term sebelumnya kan pernah saya bahas bagaimana laporan keuangannya ini sudah mengungkap yang lain tidak, yang hal-hal lain yang perlu dicantumkan tidak, untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar itu tadi. Misalnya mencantumkan yang namanya ada yang dikenal dengan off balance sheet, jadi tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Misalnya apa? Karena ada kontingensi dan komitmen ini tadi. Misalnya kita ada kewajiban yang belum terlaksana misalnya gitu ya. Nah, itu ditulis di laporan yang tidak dicantumkan pada laporan keuangan. Jadi tapi itu masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa laporan keuangan ini dibuat secara periodik ya, bisa setahun sekali atau tahunan, bisa juga tiap kuartal, berarti namanya itu kuartal itu berarti kan 4 bulanan gitu ya. Ada juga yang tiap bulan gitu ya. Nah, kalau tiap bulan itu dikatakan pula sebagai laporan interim. Nah, berikutnya ini laporan laba rugi tadi sempat dibahas ya, bahwa kalau misalnya pendapatan lebih besar daripada beban maka itu otomatis kita laba. Tapi kalau sebaliknya pendapatannya lebih kecil ketimbang bebannya berarti kita mengalami kerugian. Nah, pada slide berikut yang tampil di hadapan kita ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan itu ada 3 macam, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, untuk materi sebelum UTS maka yang kita bahas adalah perusahaan jasa. Nanti setelah ujian tengah semester nanti kita akan membahas mengenai perusahaan dagang ya. Nah, untuk perusahaan jasa itu sangat simpel. Kenapa? Karena cukup kita kelompokkan dulu kan laba rugi itu ingin tahu besar pendapatan apa besar beban. Maka tinggal
mengelompokkan kelompok pendapatan, yang di bawahnya adalah kelompok beban. Nanti si pendapatan ini kurangi dengan beban, posisinya bagaimana? Kalau misalnya positif berarti pendapatan lebih besar daripada beban, kalau posisinya negatif maka kebalikannya, beban lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini adalah contoh dari perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, ini kalau misalnya modalnya, kalau kita perhatikan ya, ini modalnya dalam bentuk saham, maka ini pasti perusahaannya dalam bentuk perseroan terbatas karena modalnya terdiri dari saham-saham. Nah, ketika kita ketahui misalnya ada pada laporan laba rugi diketahui bahwa perusahaan itu laba, gini dalam posisi laba, dan laba itu tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham, kan ini dalam yang punya modalnya dalam bentuk saham-saham, jadi pada pemegang saham laba ini akan dibagikan. Ternyata tidak, pada rapat umum pemegang saham, maka laba yang tidak dibagikan itu akan ditaruh atau disimpan pada pos yang namanya laba ditahan, gitu ya. Laba pada berjalan nanti kembalikan ke sini, gitu ya. Oke. Ya. Ini neraca, gitu ya. Nah, neraca itu menunjukkan pada saat tertentu. Oh ya, tadi ada sedikit yang terlewat ya, bahwa kan neraca itu menggambarkan asetnya berapa, kewajibannya berapa, atau liabilitiesnya berapa, equitiesnya berapa pada suatu perusahaan pada saat tertentu. Kalau pelaporan laba rugi pada periode tertentu 1 Januari sampai 31 Desember itu kalau laba rugi. Tapi kalau misalnya neraca pada saat tertentu, maka dari itu biasanya untuk neraca itu disebutkan pada 31. Jadi posisi neracanya pada 31 Desember 2019 misalnya. Ketika sudah berganti hari muncul transaksi baru, maka pasti posisi keuangan perusahaan tersebut akan berbeda karena berubah, ada transaksi baru, gitu ya. Nah, ini bentuk neraca kita bisa menemukan itu dalam bentuk ini berdampingan, ini maka namanya bentuk skontro. Dan kalau misalnya bentuknya vertikal, aset dahulu baru nanti ketemu pasifalnya di sini, ini maka bentuk staffel, gitu ya. Kita bisa pilih salah satu, itu kenyamanan kita saja, atau nanti kebijakan perusahaannya mau ditampilkan seperti apa. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai yang namanya aset ya. Nah, ini kan aset di sini kan. Nah, nih saya mau bahas aset dulu nih. Aset itu ada dua, aset lancar dan aset tetap, gitu ya. Dalam pencatatannya semakin ke atas adalah yang semakin lancar. Jadi kita biasanya menemukan kas itu paling atas. Kenapa? Karena kas merupakan aset yang paling lancar. Kenapa disebut paling lancar? Karena yang paling mudah untuk dilakukan transaksi, gitu. Jadi kalau misalnya piutang berarti kan harus diubah dulu, piutangnya ini harus dibayar dulu oleh pelanggan atau debitur. Si pelanggannya, piutang ini harus baru jadi uang cash, jadi uang tunai. Tapi kalau kas berarti memang bentuknya udah sudah jadi uang tunai. Maka dari itu kas merupakan aset yang paling lancar. Nah, sedangkan kalau disebut aset lancar itu karena memang perputarannya itu, atau umur ekonomisnya itu ya, perputaran uangnya itu, perputaran asetnya itu kurang dari 1 tahun. Maka dari itu piutang itu masuk ke aset lancar karena kurang lebih piutang itu bisa kita jadikan uang cash, jadi lancar itu jadi uang kas, itu bisa kurang dari 1 tahun juga sudah bisa kita ubah jadi kas, gitu ya. Nah, contoh aset lancar yang lain misalnya kita beli surat-surat berharga, gitu ya, di pasar uang misalnya, itu juga masuk ke aset lancar kalau misalnya itu umurnya kurang dari 1 tahun, jadi harus sudah dijual, jadi kita memang trading, gitu ya, untuk perdagangan, maka itu masuk ke aset lancar. Nah, sedangkan kalau aset tetap ya berarti perputarannya lebih dari 1 tahun. Contoh tanah kan harus ini biasanya kalau misalnya mau dijual juga nggak cepet-cepet amat, gitu ya, karena biasanya butuh uang banyak. Gedung juga biasanya untuk investasi, nggak untuk dijual.
Ciri-ciri dari aset tetap itu selain untuk umur perputarannya itu lebih dari 1 tahun juga mengalami penyusutan. Nah, tapi hanya satu dari yang dikatakan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan yaitu tanah. Sedangkan yang lainnya seperti gedung, mesin, kendaraan itu kan masuk ke aset tetap juga, tapi tidak masuk ke dalam tidak mengalami penyusutan, tidak seperti dengan tanah gitu ya. Nah, pasiva itu kan di sini aktiva ya atau aset ya, bisa aset atau aktiva itu sama. Pasiva adalah liabilities ya ditambah dengan ekuitas gitu ya. Nah, liabilities atau kewajiban itu biasanya di breakdown lagi, ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, jangka di sini, jangka pendek, menengah, panjang ini menunjukkan waktu atau tempo ya, di mana si kewajiban ini harus segera dilunasi. Kalau jangka pendek maka semakin cepat daripada jangka menengah. Jangka menengah lebih cepat lagi dari harus dilunasi ketimbang kewajiban jangka panjang. Nah, berapa lama? Biasanya kalau jangka pendek itu kewajibannya harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Kalau menengah biasanya antara lebih dari 1 sampai 3 tahun atau 5 tahun. Jangka panjang biasanya lebih dari 10 tahun. Nah, biasanya kewajibannya itu lebih lama ya harus dilunasinya. Nah, hutang usaha, hutang bunga merupakan contoh atau representatif dari hutang jangka pendek. Jangka panjang yang hutang dilunasinya dalam kurun waktu yang lebih lama, lebih dari 10 tahun, contohnya obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah salah satu instrumen dari surat berharga di mana untuk hutang surat berharga. Jadi misalkan ya saya beri contoh, PT Sampurna menjual obligasinya. Jadi dia mengeluarkan surat obligasi di mana surat obligasi ini menunjukkan surat tanda hutang ya, bahwa misalnya mengeluarkan obligasi sebesar 30 juta misalkan ya. Nah, saya beli obligasinya. Nah, maka saya transfer atau menyetorkan dana 30 juta ke PT Sampurna, dan saya sebagai tanda bahwa sudah menyetorkan, saya pegang obligasi PT Sampurna, dan selama di tahun ke-10 misalnya umurnya 10 tahun, Sampurna harus membayar hutang obligasinya kepada saya. Jadi ketika terjadi transaksi itu, PT Sampurna itu berhutang dengan saya sebesar 30 juta dan akan dilunasi 10 tahun kemudian. Nah, selama kurun 10 tahun itu saya akan mendapatkan yang namanya bunga. Nah, bunga dalam obligasi namanya bond gitu ya. Nah, biasanya yang menarik itu perusahaan memberikan bunga kurang lebih dalam setahun itu 2 kali. Kalau misalnya cuma sekali dalam setahun ngasih bunganya nggak menarik buat saya. Tapi kalau misalnya dapat memberikan bunga 2 kali atau lebih, itu biasanya ya menarik lah untuk beli obligasinya. Jarang juga sih yang lebih dari 2 kali ya. Kalau 2 kali nanti kerjaan dari debiturnya, misalnya PT Sampurna itu ya kerjanya membayar bunga terus membayar bond terus ya. Itu juga jadi yang biasanya ya setahun itu 2 kali memberikan bunganya. Nah, itu mungkin ya yang secara garis besarnya ya untuk apa itu aset lancar. Ini contoh-contohnya ya. Kas, surat-surat berharga, piutang usaha, piutang wesel. Nah, apa beda piutang usaha dengan piutang wesel? Walaupun sama-sama piutang, jadi ada uang kita di orang lain. Kalau piutang usaha ya berbeda dengan piutang wesel, di mana kalau piutang usaha itu ya kalau mungkin mudahnya begini. Piutang wesel itu adalah piutang yang ada perjanjian hitam di atas putih di atas materai. Dan perbedaan lainnya dengan piutang usaha adalah piutang wesel ini dapat diperjualbelikan. Jadi misalnya saya butuh waktunya cepat,
Sedangkan piutangnya tuh umur weselnya itu sampai 3 bulan kemudian. Tapi saya butuhnya sekarang uangnya. Saya bisa pergi ke bank untuk menjual piutang wesel ini. Sehingga nanti yang punya kewajiban untuk bayar piutangnya kepada saya, misalnya debiturnya itu ya, weselnya kepada saya itu bisa nanti bayar ke bank gitu. Karena saya sudah menjual piutang wesel saya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini aset tetap. Ini kewajiban tadi ya, kenapa disebut jangka pendek karena bicara periode kapan kewajiban itu harus segera dilunasi gitu ya. Oke, nah ya ini tadi sudah dijelaskan. Apa ini makna dari slide ini? Maknanya adalah posisi keuangan sebuah perusahaan akan berubah ketika terjadi transaksi. Jadi apa yang mengubah komposisi perusahaan? Posisi keuangan itu komposisi berarti asetnya berapa, liabilitiesnya berapa, modalnya berapa, bisa berubah karena ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi ya tidak berubah gitu ya. Nah ini contoh ya. Saya masuk ke contoh. Jadi saya ini karena kita lihat dari persamaan. Jadi mungkin ini sekedar mengingatkan, mungkin pada saat mengambil mata kuliah ini pasti sudah pernah dibahas, tapi ini yang dasar sekali, konsep dasar dari yang namanya persamaan akuntansi. Contoh, Tuan Kakur membuka perusahaan biro jasa pada awal bulan Maret. Sebagian transaksi yang terjadi 1 Maret, Tuan Kakur menginvestasikan uang pribadi ke kas perusahaan. Nah, kalau menginvestasikan kan gini, prinsip dari persamaan itu kalau sisi yang satu bertambah maka sisi yang lain juga bertambah gitu ya. Kalau misalnya ini masuk ke kas, pasti kan menginvestasikan masuk ke kas uangnya sebesar 50.000, nambahlah kas, ini kan sisi aset. Nah, yang uang yang tadi diinvestasikan oleh Tuan Takur itu juga harus nambah dong di sisi pasifanya. Iya, di sisi mana? Modal, maka balance lah dia 50.000 gitu ya. Kemudian 2 Maret beli perlengkapan. Kalau beli pasti ada kas yang keluar kan. Nah, kalau yang berkurang satu, nih ini yang berkurang kasnya, beli nambah 5.000 perlengkapannya tapi bayar tunainya 3.000, jadi kas yang berkurangnya 3.000, sisanya dibayar kemudian, muncullah hutang. Gitu ya. 3 Maret nerima uang masuk ke kas. Nah, masuk sebagai bentuk dari hasil usaha, masuk pendapatan kan. Nah, pendapatan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi modal, nambah ke modal karena pendapatan. Kalau misalnya beban, ini ngurangi kas sebagai beban, pendapatan dengan beban atau biaya itu mempengaruhi modal, karena beban maka mengurangi modalnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita buat persamaan akuntansi jadi seperti ini. Tadi Tuan Tangkur menginvestasikan masuk ke kasnya, ini sampai ke titik ini yang sama dengan ini kas perlengkapan, ini kan sisi aset. Yang di sini sisi pasifa ya, hutang, liabilities ditambah dengan modal. Nah, ini kan harus balance gitu ya. Sekarang kita mulai dari satu tadi ya, mulai lagi dari awal, menginvestasikan 50 masuk ke kas. Kalau di sini bertambah maka di sini bertambah. Tanggal 2 beli perlengkapan, nambah perlengkapan 5.000. Bayarnya baru 3.000 gitu ya. Tapi nanti dibayar kemudian muncullah hutang 2.000. Nah, SO itu apa? Saldo. Kita lihat balance nggak nih sekarang? Seimbang tidak? Sama nggak persamaannya? Kas ada 47, perlengkapan 5.000. Kalau ditambah berarti 52.000. Hutang 2.000, modal 50.000, 52.000. Sama. Ya, jadi cocok persamaannya. Jadi kalau misalnya tidak sama berarti kita harus cek ulang lagi, cross check lagi. Ketiga, mendapat dari pendapatan usahanya masuk ke kas. Karena pendapatan mempengaruhi modal, kita di modal ya. Kita cek lagi sama enggak? Oh ya, ini 50, nah ini 55.000, 53 tambah 2.000, 55.000 juga. Kemudian di sini beban, kita bayar beban ya.
ngurangin. Nah, kenapa diberi tanda kurung? Karena mengurangi 49.000, perlengkapan aman, tidak ada transaksi apa-apa, di hutang juga tidak, karena kita mengeluarkan uang untuk beban-beban mempengaruhi modal, mengurangi. Nah, kita lihat, cek lagi sama enggak persamaannya. Oh, sama 54, di sini juga 54.000. Kalau sama berarti aman, gitu ya. Nah, sekarang begini, saya minta kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi dulu deh. Karena kalau kita mampu mengidentifikasi, maka insya Allah kita mampu ke depannya bagaimana gitu ya. Nih, Juni, ini tak soal satu ya. Soal satu tuh diminta untuk apa? Kita diminta untuk menunjukkan pengaruh masing-masing transaksi di ini yang ada dari tanggal 2 Juni hingga 28 Juni terhadap 5 kemungkinan yang ada di bawah. 1, nih ya, aset bertambah, aset lain berkurang. 2, aset bertambah, kewajiban bertambah. 3, aset bertambah, modal bertambah. 4, aset berkurang, kewajiban berkurang. Dan kelima, aset berkurang, modal berkurang. Nah, saya kasih contoh Juni 2 ya, Juni tanggal 2. Diterima kas pemilik perusahaan sebagai tambahan modal. Mana? Masuk ke mana? Poin 1, poin 2, 3, 4, atau 5? Ya, betul. Poin 3, aset bertambah, modal bertambah. Nah, tambahin satu lagi lah ya, Juni tanggal 4. Ini baik dosennya. Dibeli perlengkapan berupa bensin, oli secara tunai. Masuk ke mana? Ya, betul. Aset berkurang, modal berkurang. Salah ya? Betul ya? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya silahkan nanti kerjakan. Dan nanti saya cek hasilnya seperti apa. Dan di hari Sabtu kita akan mulai bahas tentang siklus dan mulai membuat yang namanya jurnal. Nah, kalau ini tentang persamaannya seperti apa, gitu ya. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih telah mengikuti untuk modul ini, pembahasan untuk modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.